Halo, Assalamualaikum. 2019 pakai MP3 player, kenapa enggak? Kalau sketsa ini sih saya pikir nggak masalah ya. Dan ini bukan sekedar MP3 player, ini lazim disebut sebagai DAP, Digital Audio Player, yang pasti lebih advance ya, memang fiturnya dibanding MP3 player biasa. Dan ini adalah Hidiz AP80, dan kalau kamu cari di toko online lokal, jangan kaget kalau misalkan harganya ternyata adalah 2 jutaan. Mahal memang, tapi kalau dibilang kemahalan, nggak juga. Mungkin buat penikmat audio, harga segini tuh biasa banget. Karena saya temukan banyak sekali DAP-DAP lain yang harganya jauh di atas ini, bahkan sampai belasan juta pun ada. Dan buat menikmati musik, mungkin buat mereka ini adalah harga yang pantas untuk dibayar ya. Yang saya suka sih fiturnya lengkap dan UI-nya smooth banget. Ini pakai touchscreen ya, dan punya proprietary OS. Jadi kalau kamu mengharapkan sebuah MP3 player dengan performa yang gegas, ini bisa diandalkan. Dan juga UX-nya sangat intuitif, termasuk tombol-tombol fisiknya, di mana di sini ada tombol Previous, Next, dan Play Pause. Kemudian juga ada tombol dial volume yang juga berfungsi sebagai tombol on dan off. Ini semuanya enak banget dijangkau, enak banget ditekan, dan posisinya enak banget juga sesuai dengan posisi jempol kita berada. Nah, ini juga sudah pakai port USB Type-C, jadi kalau kamu smartphone-nya sudah kekinian, semua kabel data di rumah kamu sudah pakai USB Type-C, ini cocok banget karena portnya juga sudah kekinian, dan kalau dicolokkan ke laptop, ini nggak hanya dikenal sebagai USB storage, ada beberapa pilihan lain yang membuatnya lebih fungsional juga ketika dicolokkan ke PC atau laptop. Di bagian bawah ini juga ada jack audio 3,5 mm, sementara di bagian kanannya ada slot microSD. Nah, sayangnya memang MP3 player ini atau DAP ini nggak punya internal storage, dan kamu juga harus beli sendiri microSD-nya. Dalam paket penjualan nggak disertakan, termasuk earphone-nya juga nggak disertakan sama sekali dalam paket penjualannya. Jadi pure ini hanya digital audio player-nya saja. Kamu harus modal sendiri buat beli memori dan juga earphone. Tapi saya yakin mereka yang mau nyoba digital audio player seperti ini pasti sudah punya earphone bagus-bagus, bener nggak? Atau mungkin headphone ya di rumah dan mau di-drive pakai MP3 player atau DAP seperti ini. Dan ini bisa banget ngedrive earphone-earphone bagus buat ngeluarin performa terbaik, suara terbaik, audio terbaik. Nggak ada keraguan kalau menurut saya, walaupun memang saya bukan audiophile juga ya, bisa jadi buat beberapa audiophile yang sudah nyoba harga yang lebih mahal, ini kurang kepake. Tapi buat saya yang sehari-hari biasanya pakai lagu Spotify di smartphone, ini dengerin lagu pakai lossless FLSC di sini, itu udah enak banget. File audio yang disupport banyak banget, sampai ke lossless, FLSC itu masih bisa di-play di sini. Termasuk untuk koneksi Bluetooth juga ada, ini sudah mendukung aptX dari Qualcomm juga. Tapi sepenilaian saya, ketika ngedrive earphone Bluetooth, menurut saya tetap lebih enak earphone berkabel. Entah kenapa, padahal earphone Bluetooth ini ketika saya pakai di smartphone, menurut saya nikmat-nikmat aja. Tapi ketika dibandingkan dengan earphone berkabel, dipasangkan di sini, memang earphone-nya juga beda ya. Tapi kerasa lebih nendang aja, lebih detail, lebih ke drive dengan baik ketika pakai earphone berkabel. Mungkin sayanya juga harus meningkatkan kualitas earphone Bluetooth-nya, mungkin biar bisa menikmati lebih. Tapi juga ketika pakai earphone Bluetooth ini, baterainya sedikit lebih cepat turun. Walau overall, daya tahan baterainya juga sangat baik. Memang ketika mendengarkan lagu, layarnya selalu mati ya, otomatis. Entah kalau misalkan layarnya menyala terus, apakah tetap hemat atau enggak. Tapi kan memang bukan itu ya tujuan dari digital audio player, lebih ke dengerin lagu aja dibanding interaksi dengan layarnya. Sebagai kesimpulan, digital audio player seperti ini memang akan sangat segmented banget ya pasarnya. Dan saya setuju-setuju saja kalau ada yang bilang 2 jutaan, mending beli smartphone Android sekalian. Walaupun kalau dipikir-pikir, sebetulnya kualitas audio smartphone Android yang 2 jutaan nggak akan sebagus DAP seperti ini. Masalah lain mungkin soal dapetin file audio yang high res-nya juga. Zaman sekarang kan kayaknya lebih baik langganan Spotify, library-nya lengkap, dibanding ini harus cari sendiri, filenya download sendiri, pindahin ke sini. Tapi kembali lagi ini soal preferensi pribadi masing-masing saja ya. Mungkin ada yang udah punya library yang gede banget untuk lossless file audio, silahkan dipakai. Ini semoga bisa menjadi penambah wawasan atau hazanah dari pergadgetan di Indonesia. Hidiz AP80, produk bagus, harga relatif mahal, tapi semua kembali ke kantong Anda dan juga kebutuhan Anda. Gitu aja review dari saya, dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.